Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pemirsa Bali Mengaji di mana saja antum berada, alhamdulillah hari ini tanggal 25 Sya'ban 1441 Hijriah atau bertepatan tanggal 18 April 2020. Nah, sebagaimana kita ingin banyak mengetahui tentang COVID-19 ini, ya, yang sekarang banyak ditanyakan, kita pun ingin menampilkan juga dari sisi kedokteran atau dari sisi medisnya. Insya Allah saya akan ditemani dengan dokter-dokter muda yang mereka ini juga sekarang praktek di Bali dan berupaya juga sama-sama menanggulangi COVID-19. Sebelumnya saya Dr. Fauzi Basultanah ini mengenalkan kepada dokter-dokter muda. Silakan, ini ada Dokter Ngurah dan ada Dokter Septan, insya Allah. Silakan, antum siapa namanya? Nih. Assalamualaikum, Bismillah. Nama saya Dokter Ngurah, asli Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dokter Afiriga Septa Karpataloka dari Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, tinggal di Bali, Jimbaran. Luas sekalian, rahimakumullah. Insya Allah kita belajar dari dasar tentang yang namanya virus dan yang namanya bakteri, terutama nanti berkenaan dengan COVID-19 ini. Sebelumnya dok, saya mau tanya ini apa bedanya virus dan bakteri ini? Kalau virus dan bakteri itu sama-sama mikroorganisme ya, Ustaz ya. Tapi dia dibedakan dengan ukuran. Sedangkan keduanya ini sama-sama menginfeksi ke tubuh manusia. Cuma cara menginfeksinya berbeda. Kalau dari virus itu dia menginfeksinya dengan nemplok di sel kita, kemudian dia memperbanyak diri, tapi dia butuh sel normal kita untuk berkembang biak. Sedangkan bakteri dia sudah punya sel sendiri, jadi dia tidak perlu butuh sel kita, dia langsung menginfeksi ke sel kita. Nggak perlu media, langsung dia menginfeksi. Itu bedanya bakteri dan virus. Dan dari segi ukuran, virus ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Terus dok, ini kan sekarang ini yang jadi masalah, ini sejauh mana sih virusnya COVID-19 ini bahayanya daripada virus-virus yang lain ini? Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ketahui dulu, virus COVID-19 ini nama virusnya adalah SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome COVID kedua. Jadi sebelum pandemi ini ada juga virus-virus seperti virus SARS tahun 2003. Nah, ini adalah temannya dari COVID-19 ini. Jadi sebelumnya sudah pernah ada juga, tapi tidak sampai pandemi, cuman epidemi. Epidemi itu suatu negara tertentu saja yang terkena. Nah, itulah temannya. Nah, bagaimana sih keparahan virus COVID ini sama virus-virus lainnya? Kenapa sih sekarang dia menyebar luas di seluruh negara dan sampai hampir seluruh dunia kena? Nah, jadi dari keparahannya virus COVID-19 ini, dia itu cara penyebarannya yang sangat agresif. Jadi dia kita ibaratkan kayak kunci dan rumah kuncinya. Nah, kunci dan rumah kuncinya itu gampang menempel, sehingga pintu kuncinya di dalam sel kita gampang terbuka. Akibatnya virus itu gampang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, setelah itu kita juga perlu ketahui bagaimana di dalam sel tubuh kita itu virus itu berkembang biak seperti itu. Nah, itulah saat dia berkembang biak, dia akan melakukan duplikasi yang virusnya tadi jadi berjumlah 1 menjadi 2, menjadi 4 dan menjadi 8. Nah, itulah jadi pertumbuhan bakteri ini virus ini di dalam tubuh kita tuh cepat karena duplikasi di dalam sel itu. Yang ditakutkan dari virus ini adalah penyebarannya. Tapi untuk keparahannya, untuk saat ini pemerintah sudah dinyatakan
tidak separah pandemi-pandemi sebelumnya seperti SARS dan flu babi dan sebagainya. Seperti itu. Makanya ya kita nih sekarang juga nih dari kemarin kita live sendirian tanpa menggunakan ini. Sekarang kita menggunakan masker ini apa tujuannya itu? Ya, tujuannya itu sebenarnya untuk memproteksi diri pertama ya, Ustadz ya. Kemudian yang kedua mencegah penularan. Karena kan penularan virus COVID-19 ini bisa melalui droplet atau cairan yang muncrat dari suara kita atau dari pernapasan kita gitu. Nah, jadi untuk mencegah itu fungsi masker ini yaitu untuk proteksi diri. Walaupun kita ini sebenarnya kan tidak ini ya, karena tidak tahu aja apakah kita. Ya, karena kita tidak tahu apakah kita positif virus gitu. Karena virus ini dia juga ada di mikrodroplet itu istilahnya, jadi dia akan ikut tertular melalui udara gitu, Ustaz. Apabila kita berinteraksi, kita berbicara dengan seseorang atau di dalam kerumunan, itu mikrodroplet itu akan menyebar gitu, Ustaz. Jadi untuk mengantisipasi itu, masker inilah untuk mencegah kita menularkan ataupun kita ketularan gitu, Ustaz. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa kasus ya di negara-negara Cina, Iran, Italia ini, jadi penyebarannya begitu masif ya sampai sekarang ini, apakah karena mereka kurang physical distancing itu? Ya, gimana itu ini ya? Fakta seperti itu kami juga belum tahu persisnya seperti apa. Cuma pasti penting sekali itu menjaga jarak. Yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ngurah juga kan, virus ini dia menular melalui percikan. Jadi saat kita berbicara pun, saat istilah awamnya hujan lokal, dia akan menularkan ke orang lain. Mungkin di negara Italia, Iran, dan Eropa lainnya, mungkin kita juga belum tahu apakah mereka mendengar himbauan dari pemerintah mereka sendiri untuk menjaga physical distancing itu dan memakai masker. Tetapi yang pastinya untuk memakai masker, physical distancing, dan juga menjaga kebersihan tangan, dan sebisa mungkin tangan itu tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut, itu sangat penting. Dok, kalau begitu apa cara mudah untuk ini ya, penanggulangannya? Ya, untuk dari kita sih kita sarankan untuk yaitu tadi physical distancing, menjaga jarak. Kalau misalnya kita perlu keluar ke rumah untuk belanja misalnya, Ustaz ya, kita harus jaga jarak dengan orang itu 1 meter lah minimal gitu untuk mencegah itu. Pakai masker, kemudian jaga jarak. Nah, bila di rumah, yaitu kita terapkan pola hidup bersih dan sehat gitu. Cuci tangan. Jadi setiap kita habis dari mana, kita cuci tangan itu, Ustaz. Habis memegang sesuatu, kita cuci tangan dengan sabun. Ada tuh tata cara langkah cuci tangan yang benar, itu ada menurut WHO, itu sudah dipaparkan di beberapa media juga sudah banyak gitu, bisa kita ikutin. Pemerintah pun sudah ada dari Dinas Kesehatan, sudah menjelaskan semua itu. Iya. Pakai masker kayak gitu, Ustaz. Terus yang paling penting lagi menjaga keluarga kita dengan memberikan nutrisi yang baik untuk kita sendiri gitu. Jadi makanan yang harus dipilih. Jadi jangan sembarang gitu pilih makanan gitu, Ustaz. Iya. Masalahnya selama ini anak kalau udah keluar rumah mesti pakai baju baru, kemudian masuknya pun juga akhirnya kita lepas semuanya, kita letakkan ini sepatu semua kita semprot, sandal kita semprot semua, lalu baju kita cuci memang seperti itu SOP-nya nih. Iya, pada beberapa ini keadaan memang harus seperti itu. Misalnya kita sakit, Ustaz ya, kita berobat ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan, itu banyak orang yang sakit kan di sana. Ya itu pastinya kita pada saat pulang ke rumah itu harus mengganti seluruh pakaian kita gitu dengan pakaian yang bersih gitu, Ustaz. Mandi kalau perlu gitu. Iya. Sekarang kan anjuran dari pemerintah dan beberapa negara lainnya juga, dan ini juga diikuti oleh para ulama. Stay at home ini apa? Ini apa manfaatnya ini? Ya, mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Stay at home ini sangat penting untuk kita praktekkan di rumah. Jika
seorang individu itu mampu untuk bisa di rumah dan bekerjanya pun di rumah, seperti itu. Penting sekali karena masyarakat ini adalah garda terdepan. Kan orang-orang bilangnya dokter itu garda terdepan untuk COVID-19 ini. Sebenarnya yang lebih tepatnya adalah dokter itu adalah garda terakhir untuk penanggulangan COVID ini. Garda terdepannya adalah masyarakat. Jadi kembali lagi, saat penyebaran virus COVID-19 ini yang perlu kita waspadai. Dia cepat menular antara orang ke orang lain melalui droplet. Jadi pentingnya stay at home di rumah atau kita karantina. Jadi istilah karantina adalah karantina orang yang sehat. Isolasi adalah untuk orang yang sakit. Nah, karantina ini penting untuk menjaga agar kita tidak tertular, atau mungkin kita sudah punya virusnya di dalam tubuh kita tapi tidak ada gejala, kita tidak menularkannya ke orang lain. Seperti itu, Ustaz. Jadi memang harus ini ya, harus ditaati betul ya, ya. Betul. Makanya kemudian sekarang itu ulama pun ya, walaupun dengan berat ya, saya. Kalau dari ini, Ustaz, maaf, Afwan. Kalau dari sisi medis kan sudah, Ustaz. Gimana kalau dari segi pendapat alim ulama itu, Ustaz? Kira-kira terkait ini kan ada sampai pembatasan nggak boleh sholat di masjid gitu kan. Kita juga sebagai umat muslimin juga kadang-kadang bingung gitu. Ada yang wah kalau nggak sholat Jumat 3 kali nanti gimana gitu, Ustaz. Jadi kita juga khawatir sebagai tenaga medis tanpa support dari spiritual yang baik itu kan kadang-kadang kita juga was-was gitu, Ustaz. Nah, sebenarnya kan dari beberapa hadis ya yang diambil rujukan oleh para ulama ini, yang mereka semuanya tentu dengan berat hati belajar dari kasus-kasus yang pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Pertama yang diambil itu adalah itu Rasulullah SAW suruh membedakan antara onta yang sehat dengan onta yang sakit. Ya. Jadi disuruh bedakan ini binatang ya, binatangnya hewan yang ini aja disuruh kita membedakan. Kemudian juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga ya berpesan kalau seandainya kalian ya ada dengar wabah di satu daerah, maka kalian jangan masuk di dalamnya. Begitu juga orang yang sudah kena wabah di sana jangan keluar. Dan ini ternyata pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, yang ketika itu Umar bin Khattab mau mengunjungi Syam, yang itu waktu itu gubernurnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun terdengar di sana ada wabah. Nah, hampir saja nyaris mau masuk ke sana juga Umar bin Khattab. Sampai kemudian Abdurrahman bin Auf datang untuk memberitahu hadis ini. Ya, hadis ini. Yaitu bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita datang ke situ. Akhirnya Umar mengambil sikap mengikuti apa yang dinasihati oleh Abdurrahman bin Auf. Walaupun ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan ini kan semua ini kan berdasarkan takdir Allah. Kalau Allah memang menakdirkan antum kena penyakit, insya Allah ya kena. Tapi kalau antum Allah tidak takdirkan tidak kena, insya Allah. Tapi apa jawab Umar? Saya yang menghindar dan pulang. Ini juga berdasarkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kemudian ada saling menjatuhkan satu sama lain. Oh, ini lari dari takdir Allah Subhanahu. Enggak. Memilih untuk menghindari itu pun juga sama juga berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang kemudian kadang-kadang ya kurang dipahami oleh teman-teman ini. Nah, ini juga ikhwas sekalian, dan hadis-hadis yang lain juga mendukung, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, ya pernah ada ya suku dari Taif mau baiat, kemudian didengar di antara mereka ada penyakit kusta ini kan menular juga, yang mana ini Rasul, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang mau bicara tentang backingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, artinya Allah bisa menjaga Rasulnya, tentu Rasulullah SAW datang aja di baiat. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, sudah sana aja, ya saya sudah membaiat kalian. Artinya yang ini, artinya bukan Rasulullah SAW lari daripada takdir, enggak. Ya, memang itulah ketentuannya yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW sebagai contoh, makanya dicontoh. Kalaupun misalnya Allah melindungi Nabi kita Nabi Muhammad, seperti Allah melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam dari bakaran api, bisa saja.
Tapi karena Allah Rasulullah SAW adalah contoh keseharian, maka dicontohkan oleh Nabi kita untuk menghindari, supaya umatnya juga menghindari gitu loh. Nah, inilah yang harus dipahami oleh ini. Nah, dan dari ad-daruriyatul khams, ya, yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam agama itu. Yang ada 5 hal ya. Itu ada yang menjaga agama, menjaga jiwa. Nah, maka di sini ya menjaga jiwa ini yang diperhatikan, keselamatan seorang. Nah, inilah yang kekeliruan sebagian ya, orang memahami bahwasanya bukan kemudian lari dari ibadah yang diwajibkan ya, menyelamatkan jiwa. Nah, inilah ya. Seperti tujuan kita nih untuk mencegah supaya orang-orang tuh nggak tertular dan benar ya, sakit gitu ya. Menjaga jiwa gitu. Nah, ini sekarang Hana yang balik bertanya nih, Dok nih. Hana yang balik bertanya nih sekarang ini. Nah, kan kita ini sekarang ini namanya ya virus ini katanya nanometer nih kan, Anda lihat di ini sangat kecil, sangat tipis ya. Bahkan kita disuruh pakai masker yang standar nih. Nah, akhirnya kita ini juga ketika kan sering baca dan akhirnya juga kekhawatiran, ketakutan. Nah, apa sih tanda-tandanya yang kita ini, yang kemudian kita harus periksa kalau misalnya kita kena nih? Ya, gejalanya dari COVID-19 ini, COVID-19 ini, gejalanya mirip dengan flu biasa, Ustaz. Kalau awalannya itu. Ya, jadi ada 3 gejala dia. Dan disertai dengan, diperberat dengan adanya komorbid, atau istilahnya penyakit yang sudah bawaan dari si orang tersebut gitu. Ada gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Dan kondisinya pun berbeda dengan orang dewasa, dengan lansia, dengan anak-anak gitu, Ustaz. Gitu. Jadi itu yang bisa membuat ini. Jadi gejalanya mirip dengan flu, seperti batuk, demam lebih dari 38 derajat Celcius, itu perlu pengukuran dengan termometer gitu, Ustaz. Kemudian ada lemas badannya gitu. Oh, dia ada lemasnya. Ya, tapi yang pasti itu ada demam lebih dari 38 derajat Celcius itu, Ustaz. Yang dipastikan dengan termometer itu. Orang seperti anak-anak ini alergi sekali dengan debu. Iya, kalau alergi debu dia tanpa demam, Ustaz. Iya, tanpa demam. Kita kan khawatir. Iya, khawatir ya. Walaupun anak kita ini kadang-kadang anak kita tidak pernah keluar ini kebetulan. Ya, alhamdulillah Di rumah ini. Cuma kita ini jadi kan kita tahu nih apa ini ya, apa betul nih. Anak sendiri kadang-kadang khawatir benar. Jadi begitu masuk rumah, langsung anak memisahkan diri untuk di atas. Anak periksa dulu lama dulu sampai ini bolak-balik di atas ini supaya betul-benar ini dan aman, tidak ada. Kadang-kadang anak alergi debu itu yang akhirnya bersin dan lain sebagainya, itu jadi khawatir kita ini. Tapi nunggu beberapa jam baru saya ini. Apakah seperti itu ini ya SOP-nya? Iya, kalau kita dari luar rumah itu ya harus itu seperti itu, Ustaz. Harus tetap physical distancing itu harus diterapkan itu di dalam rumah juga. Misalnya kita habis dari luar, kita harus ganti baju dulu, harus bersih-bersih dulu, Ustaz. Hand washing kalau bisa, bathing kalau bisa, mandi sekalian gitu, Ustaz. Oh, gitu ya. Terus nih, Dok, ini ada beberapa ini juga. Ini berdasarkan kriteria nih, yang kasus-kasus mungkin antum pernah dengar atau yang antum pernah tangani sendiri, mana yang berat dan mana yang ringan modelnya? Mungkin saya membantu menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemerintah itu sudah membuat kriteria mengenai COVID ini agar masyarakat mudah nih. Kan kalau misalkan demam saja, batuk saja, kan ada juga penyakit yang emang demam dan batuk juga. Nah, pemerintah memasukkan kriteria berdasarkan pasiennya. Ada namanya pasien dari negara terjangkit, gitu. Tapi dia tidak punya gejala. Itu yang paling ringan. Kalau itu hanya observasi monitoring sendiri, seperti itu. Ada yang namanya OTG. OTG itu adalah orang tanpa gejala. Nah, maksudnya orang tanpa gejala itu apa? Jadi orang-orang yang kontak erat terhadap pasien yang terkonfirmasi COVID-19 itu yang dinamakan orang tanpa gejala. Contohnya orang yang kontak erat itu kayak gimana, kayak kita tenaga medis kesehatan yang tidak memakai APD secara standar tapi merawat pasien COVID. Atau ada sanak keluarga misalkan sudah positif di rumahnya tapi ada lingkungan keluarga pun yang bercengkrama, seperti itu adalah kontak erat. Itu satu OTG. Terus yang kedua ada namanya ODP, orang
orang dalam pemantauan, Pemantauan. jadi dipantau di rumah. Dia mempunyai gejala, Ustaz, seperti demam atau gejala pernafasan kayak batuk kering, terus ada pilek, kayak gitu. Nah itu dinamakan ODP. Ditambah lagi ODP ini apa? Harus ada keterangan di mana dia pernah mengunjungi daerah yang transmisi lokal yang pernah melaporkan adanya kasus COVID-19 seperti itu. Misalnya di Denpasar, seperti di DKI Jakarta yang sekarang pasti udah banyak kasus kan di sana. Misalkan ada orang dari Jakarta ke Bali selama 14 hari sebelumnya, dan sekarang dia timbul gejala demam, batuk, pilek. Nah itu dinamakan ODP. Jadi itu bagaimana cara penanganannya? Pertama, pasien yang ODP itu melapor, dan biasanya kita lakukan cek swab di hari pertama dan hari kedua, dan isolasinya di rumah. Bukan di rumah sakit, tapi di rumah. Karena gejalanya ODP itu termasuk gejala yang ringan. Begitu juga dengan yang tadi OTG. OTG itu dia harus melapor juga, dan dianjurkan untuk cek swab untuk pemeriksaan virus itu di hari ke-1 dan hari ke-14. Kalau tadi kan yang ODP itu hari ke-1 dan ke-2. Kalau yang OTG hari ke-1 dan hari ke-14. Nah, kalau yang ODP ini dia isolasi di rumah sendiri seperti itu. Nah, yang ketiga ada namanya PDP atau namanya udah pasien dalam pengawasan. Tadi kan orang dalam pemantauan, sekarang pasien dalam pengawasan. Nah, gejalanya itu ada apa aja sih, Ustaz? Jadi yang pertama pasti demam, terus ada gejala pernafasan kayak batuk pilek, ditambah adanya sesak. Nah, sesak ini juga bervariasi, definisinya ada yang sesak ringan, sesak sedang, sesak berat, dan anak-anak dan dewasa pun berbeda. Kalau dewasa, jadi kita menilainya saat pernafasan kita lagi nafas, mengeluarkan nafas lebih dari 30 kali per menit. Jadi kayak tarik nafas, hembusin 1 kali, nah itu per menitnya sudah lebih dari 30 kali seperti itu dinamakan sesak kayak gitu. Jadi nafas yang cepat gitu. Nah, untuk anak kecil pun kriteria berbeda-beda sesuai umur. Kayak misalkan anak di bawah 5 tahun itu harus 40 kali per menit nafasannya baru dikatakan sesak. Ditambah lagi adanya tarikan dinding dada. Jadi seperti emang dia berusaha untuk bernafas supaya bisa menghirup udara ke dalam seperti itu. Nah, pasien PDP ini juga harus ada kontak dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi ataupun dia dari daerah terjangkit itu, transmisi lokal. Nah, bagaimana penanganannya? Dia penanganannya dibagi 3 juga, Ustaz. Jadi yang pertama PDP ringan. PDP ringan itu kayak misalkan demam, batuk pilek, tetapi sesaknya sesak ringan. Nah, itu hanya isolasi di rumah juga tetap. Ada PDP yang emang keluhannya gejalanya sedang, yang sesaknya itu agak tidak bisa terkontrol dan demamnya sudah tinggi, itu bisa kita rujuk ke rumah sakit. Kalau di Jakarta ada namanya rumah sakit khusus COVID, ya. Rumah sakit darurat COVID. Nah, itu biasanya pasien-pasien itu yang diarahkan ke situ. Kalau tidak ada, ke rumah sakit. Nah, kalau yang berat yang membutuhkan alat untuk bantuan pernafasan itu harus ke rumah sakit dan disediakannya kamar ICU atau intensive care unit itu sendiri. Seperti itu, Ustaz. Jadi ada 3. Yang pertama ringan, diisolasi di rumah, sedang dan berat bisa di rumah sakit. Seperti itu. Jadi yang udah berat ini dibawa ke rumah sakit ya? Di rumah sakit. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya seperti itu ini maaf ini saya jadi berkenaan dengan kita nih daerah pariwisata nih. Di Bali ini kan memang belum ada banyak kasusnya ya. Iya, belum banyak. Nah, kalau seperti ini orang-orang pergi bolak-balik ke Bali, apa membahayakan juga tuh nanti tuh? Iya. Membahayakan, Ustaz, karena kan di sini kan kita kondisi dalam karantina sebenarnya, Ustaz. Jadi kita menghindari orang-orang yang sakit untuk datang ke orang-orang yang sehat itu tadi. Jadi menjagalah gitu sebelum terjadinya penyebaran si COVID-19 ini. Jadi kita sarankan sebagai tim medis yaitu tadi supaya menjaga
tetap stay at home itu. Jangan mudik atau apalagi berpergian jalan-jalan di kondisi seperti ini gitu kan. Masalahnya bukan wabah biasa, Ustaz, karena ini pandemi seluruh dunia dan itu penyebarannya sangat cepat gitu. Itu. Dan yang kesiannya lagi kalau misalnya kita punya orang tua atau anak kecil gitu yang memang rentan itu terkena virus itu. Dan itu akan lebih parah infeksinya gitu, Ustaz. Dibanding kita yang masih muda nih, masih sehat, masih seger. Wah, mau jalan-jalan ke Bali gitu misalnya. Jangan deh kita saranin, mendingan nonton aja di YouTube kalau mau lihat Bali. Gitu kan banyak udah pariwisata di Bali. Gitu. Atau bikin apalah gitu di. Iya. Jadi dilema ya. Dilema ya benar. Dari satu sisi kita juga lemah di penanggulangan itu kita lemah, iya. Karena keterbatasan tim medis di sini pertama, Ustaz. Dan nggak mungkin semua tim medis itu jadi garda terdepan, nggak mungkin. Harusnya masing-masing kita lah yang menjadi garda terdepan untuk menjaga diri kita sendiri gitu, Ustaz. Ini kata kuncinya berarti. Iya. Jadi jangan dianggap tim medis ini berani mati. Kita jadi pahlawan di depan, enggak juga, Ustaz. Kita juga punya keluarga ya kan, ada keluarga yang harus dijaga juga gitu. Jadi sama-sama lah kita saling menjaga di sini gitu, Ustaz. Karena bukan main-main pandemi, Ustaz. Wabah ini pandemi, bukan wabah biasa gitu. Masya Allah ini. Jadi ini upaya pencegahan ya dari masyarakat memang harusnya bersama-sama ya, bersama-sama untuk ini ya. Nah, ini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan mungkin apa ya? Dari antum ini ya. Tapi ini ada beberapa pertanyaan nih, Ustaz. Apa namanya? Ustaz, dokter ya. Saya dokter Ngurah nih, Masya Allah nih sama dokter muda ya sekalian, Masya Allah nih. Ya Bismillah dari hamba Allah punya. Apakah akhwat yang sudah bercadar juga wajib menggunakan masker nih? Nah, kira-kira itu. Ya kalau dari segi fungsi masker itu sendiri kan ada masker bedah, ada masker kain itu yang biasanya ada komposisinya gitu. Masker kain gitu. Kalau masker bedahnya seperti kita pakai ini sekarang. Nah, ini memang lebih bagus pakai masker bedah ini. Gitu. Tapi kita anjurkan untuk saat ini itu lebih baik gunakan masker kain karena masker bedah ini banyak dibutuhin tim medis, Tad. Jadi yang memang mereka langsung terpapar dengan orang yang sakit gitu kan. Karena kita kan nggak tahu orang yang sakit itu dia apakah COVID-19 atau bukan. Jadi tim medis itu ya antisipasinya lebih bagus pakai masker bedah. Sedangkan kita yang sehat maupun akhwat bercadar tadi boleh nggak apa-apa dipakai cadarnya cukup. Karena kan terbuat dari kain gitu ya. Dan lebih baik lagi dia stay at home gitu. Nggak usah lah keluyuran bercadar gitu, nggak usah. Suruh suaminya aja belanja ke pasar gitu kan. Ya mungkin seperti itu, Ustaz. Jadi memang lebih bagus masker ini. Kalau misalnya mau didobel, misalnya punya ini ya pakai tisu untuk ini, untuk antisipasi. Jadi ada kain terus di dalamnya tuh bisa dimasukin tisu gitu, Ustaz. Masker kain yang ada bisa disisipi tisu itu, Ustaz. Bisa itu untuk. Nah, ini seperti ini. Ini masker nih kita gunakan nih berapa lama nih paling lama ini ya? Ada yang mengatakan 4 jam, ada yang ini. Apakah kemudian bisa untuk cari iritnya bisa disetrika sampai mati ya, itu. Ya, untuk masker bedah sendiri itu pemakaiannya sekali pakai, Ustaz. Jadi saat emang kita sudah menangani pasien misalkan, setelah sudah selesai kita pulang gitu, setelah dari kerja kita buang harus ininya maskernya di tempat yang memang tempat sampah khusus, tempat sampah infeksius. Tapi kalau untuk masyarakat luas, karena kan kita dihimbau untuk juga memakai masker untuk masyarakat, tetapi maskernya masker kain gitu. Nah, masker kain ini boleh dicuci kembali karena saat pencucian itu virus itu bakal mati dalam pencucian pakai sabun atau klorin. Jadi kan struktur virus itu dia mengandung lemak dan protein, struktur luarnya, dindingnya dia. Saat kita kenain sabun, dia akan pecah. Jadi istilahnya dia nggak bisa menginfeksi, sama kayak lemak yang ada di piring gitu. Kalau kita bersihin pakai piring, lemaknya akan bentur kayak gitu, Ustaz. Jadi penting sekali kalau memakai masker pun untuk masyarakat luas dan mencucinya per 4 jam. Untuk mengantisipasi juga boleh. Jadi masyarakat satu orang boleh punya 2, 3 atau 4 masker. Jadi misalkan mau pakai kembali, tidak usah pakai yang sebelumnya. Jadi ada cadangan.
Gitu, Ustaz. Lalu ada saya baca di WA itu, yaitu masker ini katanya bisa disetrika gitu, di berapa 15 detik kemudian ini. Apakah seperti itu? Masker bedahnya, Ustaz. Masker bentarnya. Kalau untuk masker bedah kita anjurkan sih tidak usah disetrika, Ustaz. Karena saat disetrika pun walaupun istilah membunuh bakteri atau apapun virus, tetapi kan dia melakukan terkena panas, Ustaz. Terkena panas, jadi efektivitas dari Maskernya itu yang pun rusak. berkurang. Jadi walaupun kita pakai setelah maskernya itu disetrika atau dicuci pun yang masker bedah, itu akan mengurangi efektivitasnya. Jadi lebih gampang dia masuk gitu. Karena emang dirancang untuk sekali pakai. Oh, itu ini ya. Jadi intinya memang dia pertama untuk masker bedah ini memang untuk tim medis ya kita anjur. Kita yang ini yang biasa ini untuk masker kain ini udah cukup ya. Udah cukup jadinya. Sisipan tisu mungkin di masker. Iya, dimasukin titipan tisu itu. Kemudian ini ya. Ini. Ya. Adakah tips dalam menjalani puasa agar terjaga imunitasnya itu, imunnya di tengah COVID ini? Tips khususnya apa ini? Ya, penting itu juga Ustaz ya. Untuk makanan itu dan minuman, pilihlah makanan yang bernutrisi, hindari makanan yang terlalu keras gitu, asamnya atau pedasnya itu. Jadi untuk menjaga lambung kita juga supaya nggak lemah gitu kan. Contohnya apa kira-kira dokter? Ya mungkin banyak buah, buah sayur ya. Daging juga perlu, tapi ya jangan terlalu berlebihan juga gitu. Jadi secukupnya lah. Ditakar biasa kita makan seberapa, ditakar segitu. Dan kurangi makanan yang dibakar atau digoreng berulang kali. Iya, jadi misalnya pemakaian minyak berulang kali itu kan nggak bagus juga, Ustaz. Oh iya. Iya. Mungkin sekali pakai minyaknya boleh, terus itu dikonsumsi gitu. Yang sisanya minyaknya mungkin dipakai yang lain, jangan untuk dimasak gitu, Ustaz. Kemudian nih dok, ini saya jadi ini nih, ya karena memang juga ulama mengeluarkan fatwa tentang bagaimana memandikan jenazah, ya, yang terkena COVID ini, dan bahkan juga, ya, Anda dengar kalau tidak salah saya Sulaiman Ruhaili memfatwakan juga, ya tidak perlu dimandikan, cuma di ini, tayamum. Dan kebetulan juga di Bali juga pernah ditanyakan juga dari untuk yang mengirim jenazah ini. Ternyata itu di Indonesia itu sudah ada, luas sekalian, ini yang perlu kita ketahui juga. Di Indonesia ini sudah ada aturan ya untuk pengiriman jenazah yang berpenyakit menular. Dia ada SOP untuk pengirimannya itu. Nah, masalahnya baru beberapa pekan yang lalu kalau saya ada tersebar ini mana yang benar ini kita ini dari sisi medis ini, bahwasanya kalau misalnya orang itu meninggal maka virusnya pun mati gitu. Bagaimana dok ini? Iya, pada kenyataannya memang seperti itu, Ustaz. Virus itu akan mati pada saat sel inangnya itu mati. Tapi di sini dikondisikan, dia kan si mayit jenazah ini yang sudah meninggal ini dia juga mengeluarkan cairan. Terkadang virus itu kan butuh waktu juga dia untuk mati gitu kan, seperti sel kita. Jadi nggak langsung seujuk-ujuk mati. Makanya tetap untuk menghindari resiko penularan yang banyak ini, yaitu tetap dilakukan disinfektan gitu, Ustaz. Si jenazahnya ini ditutup dengan sedemikian rupa, kemudian dilapisi plastik, kemudian lagi dilapisi oleh kayu gitu, Ustaz. Jadi untuk tetap mencegah resiko penularan itu. Gitu, Ustaz. Jadi bagaimana, mungkin ada tambahan juga penjelasan. Kemarin itu isunya ramai juga, tuh sampai 600-an warga itu akhirnya nolak itu. Itu yang disayangkan sekali, tim medis kita pun yang terkena dampaknya gitu. Jadi dilarang gitu, Ustaz ya. Sampai nggak boleh nguburin gitu, Ustaz ya. Sebenarnya kembali lagi ke prinsip dasar virus itu memerlukan inang untuk hidup. Saat dia virus itu di luar tubuh, dia pasti akan mati seiring dengan waktu. Saat tubuh kita sudah jenazah, orangnya sudah meninggal dan dia terindikasi virus COVID, maka penyebarannya pun tidak bisa sebanyak saat dia masih hidup. Jadi kalau masih hidup kan kita
takutnya tertular dari droplet gitu, dari percikan. Nah, kalau saat orang itu sudah meninggal, kenapa dikatakan virus itu juga ikut mati, karena itu Ustadz, dia memerlukan Sel inang ya. untuk hidup dan berkembang biak. Mungkin dia bakal keluar, tadi sudah jelaskan sama dokter Ngurah, lewat cairan tubuh, mungkin lewat darah, cairan dari batuk, dari apa gitu kan, yang keluar saat jenazah itu sudah meninggal, kayak gitu. Jadi makanya perlu kita dibungkus, pertama kafan, terus didesinfektan, kedua dibungkus kantong plastik, didesinfektan lagi, baru dibungkus lagi dengan kantong jenazah, didesinfektan lagi, baru peti baru didesinfektan lagi. Yang mengurusnya pun, yang mensolatkan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Setelah itu baru dikuburkan. Nah, secara logika pun virus itu tidak bisa menyebar lewat benda mati seperti tanah, atau merambat lewat kafan keluar, merambat lewat peti mati, tidak bisa, Ustaz. Pasti harus memerlukan sel-sel hidup, kayak gitu. Jadi walaupun cairan tubuhnya itu keluar dari jenazah, tapi kan sudah dilapisi oleh plastik itu, tidak mungkin menular ke masyarakat di sekitar pemakaman. Iya. Inilah yang kita sayangkan, banyak beberapa tempat ya tidak melalui ini ya. Artinya sudah dibungkus, malah dibongkar, jadi akhirnya ya beresiko tinggi. Padahal ulama sudah memfatwakan juga sih. Ya. Alim ulama gimana Ustadz itu? Sudah benar ya, sudah sah. Sampai kan nggak ada dimandikan, sampai ada kadang-kadang karena saking banyaknya yang meninggal gitu kan, akhirnya bingung tenaga medisnya gimana mau doain, akhirnya nggak doain, langsung dibungkus-bungkus gitu, gimana Ustaz? Nggak masalah, itu sah. Jadi kita juga ada kaidahnya ya. Kaidahnya diambil dari hadis Rasulullah SAW ya, la doror la diror. Jangan kemudian ya menyebabkan bahaya dan membahayakan dan menyebabkan bahaya. Hal-hal yang seperti ini nih kan kita nggak tahu, kita nih namanya virus, kita nggak tahu, kita nggak lihat. Nggak bisa dilihat, maka kita harus jaga-jaga juga. Apalagi antum sebagai tenaga medis nih kita butuhkan, jangan sampai antumnya kemudian terkena, kemudian jadi masalah buat nanti pasien yang lainnya. Karena kalau nggak salah di Semarang atau Jawa Tengah, akhirnya dokternya harus diisolasi kan ini. Jadi kita perlu sekali itu. Ya. 46 dokter. Akhirnya kita yang kebingungan juga kalau nggak ada dokter kemudian. Nah, makanya juga ya barakallahu fik ya antum bisa menjaga seperti ini. Ya. Kemudian ini ya titip tanya juga buat Pak Dokter nih. Ada beberapa daerah kabupaten ya yang masjidnya masih melakukan aktivitas seperti biasa dengan anggapan bahwasanya kasus COVID-19 ini masih sedikit ada di Bali ini. Kemudian di masjid itu juga orangnya sudah kita tahu, misalnya di satu kampung misalnya, ya kampung itu tidak pernah kemana-mana, dan di masjid itu juga dilengkapi dengan hand sanitizer kan. Kemudian rutin disinfektannya. Ya, jadi ya sebelum jamaah juga masuk masjid satu persatu dilakukan pemeriksaan. Menurut antum apakah seperti ini? Kalau dilihat dari sisi kedokterannya bagaimana ini? Apakah aman atau bagaimana? Apa tetap harus ini lockdown aja ya? Untuk pencegahan itu sebenarnya kita nggak bisa single atau satu aja, kayak pakai masker aja, atau cuci tangan aja, atau physical distancing aja. Jadi kita harus lakukan pencegahan itu secara bersamaan dan simultan. Nah, kenapa sih kita dianjurkan untuk tidak ke masjid dulu atau beribadah di rumah saja seperti itu? Karena kembali lagi, walaupun seorang itu sudah sudah dicek suhu tubuhnya, sudah dilakukan desinfektan, tapi saat dia berkerumun kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang tidak positif seperti itu. Bisa aja saat kita ngobrol, kita berbincang gitu, bertukar pendapat di masjid atau bersalaman menyentuh sesuatu, kita tidak tahu virus yang kita bawa itu bisa menularkan ke orang lain walaupun kita sudah memakai masker. Misalkan contohnya kita setelah sholat, kita mungkin turun tangga, memegang gagang tangga atau membuka pintu, ternyata itu kan berkali-kali dipakai Ustadz, dipegang oleh orang-orang. Walaupun kita sudah pakai masker, ternyata kita belum cuci tangan. Saat di rumah kita memegang muka, kemungkinan tertular pun masih ada Ustadz. Jadi perlu banget untuk menjaga agar kita tidak berkerumun atau berkumpul
dalam masa yang banyak di satu tempat seperti itu. Jadi emang harus benar-benar Ustadz dilarang berkumpul, setelah itu pakai masker dan desinfektan pun juga harus seperti itu. Jadi memang sebenarnya ikhwas sekalian, kita dari Dewan Masjid ya, dari Dewan Masjid itu pun kemarin tanggal 11 April kita rapat ya. Kita rapat karena memang Dewan Masjid Indonesia ini bekerjasama dengan Majelis Ulama itu telah memutuskan karena Bali sudah menjadi zona merah ya. Hampir seluruhnya tadinya mau dibuat mana zona hijau, mana zona merah ya. Namun akhirnya kita sepakati bersama ya, yaitu untuk melockdown seluruh masjid yang ada. Jadi tidak ada lagi dan sampai nanti menunggu pengumuman yang ada. Dan alhamdulillah kemarin kita dapat 800-an ya, yaitu sedikit untuk bersih-bersih masjid ya sebagai sampel saja, dan kemudian sudah diberikan juga bagaimana cara penggunaannya ya untuk benar-benar ya menjaga masjid ya supaya tidak menjadi penyebab penyebaran virus ini. Jadi ikhwas sekalian ya, yang perlu kita ya ketahui juga, dan ini makanya kenapa kami juga menggunakan masker seperti ini adalah sebagai contoh ya, walaupun mungkin tempat kita ini aman, kita nggak tahu ya. Tadi sebagaimana dijelaskan sama dokter, bukan dari sini saja, mungkin dari pegangan handle ini dia. Kita habis ini acara biasa yang kita lakukan tetap SOP, sudah saya pel, saya kasih ini, saya semprot, kemudian juga gagang semuanya kita lap, semua bersihkan sampai kemudian ini. Ya, karena ya la qadarullah ya. Semoga Allah tidak menakdirkan yang buruk buat kita, karena kita berupaya ikhtiar, dan inilah cara yang diajarkan oleh agama bagaimana kita harus menjaganya nih. Nah, Dok, ini ya Masya Allah banyak sekali ya pelajaran yang kita dapat ini. Nah, masih ada lagi yang mau bertanya nih. Ya, mau nanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanan dan minuman jenis apa yang bisa meningkatkan imun tubuh, Dok? Makanan yang mengandung vitamin C, Ustaz. Kalau untuk saat ini kita dianjurkan untuk makanan yang banyak mengandung vitamin C. Iya. Kemudian ini sebaliknya juga ya. Terus kemudian makanan apa yang mengganggu organ tubuh kita ini, yang mengganggu imun itu? Seperti itu tadi, Ustaz, yang mungkin pengolahannya itu lebih berulang kali. Iya. Gorengan gitu, Ustaz. Oh, gorengan yang dihindari ya. Kita lebih bukan gorengan yang sekali masak, Ustaz, ya, tapi gorengan yang berulang kali. Makanan yang dipanaskan berulang kali, kemudian mungkin makanan yang mengandung pengawet, Ustaz, ya. Jadi lebih banyak yang organik lah gitu, pilih makanan organik yang bukan dari bahan-bahan yang ini. Memang sebenarnya kami juga sekalian ini di Komisi Fatwa juga kita memberikan persyaratan ketika mengeluarkan sertifikat halal. Ini terutama untuk warung-warung ini, supaya jangan lebih dari penggunaan minyak ini, ya taruhlah jangan lebih dari 3 kali lah, ya karena memang Digoreng boleh, tapi digoreng jangan berulang kali. Berulang kali itu yang jadi masalah ya sekalian. Ya kemudian jadi Memicu radikal bebas. ya radikal bebas, dan saya dengar dari teman-teman herbalis juga itu kita untuk menghilangkan itu bisa dia bersarang bisa lama di dalam tubuh kita, jadi penyakit buat kita. Nah inilah mungkin cara hidup atau pola hidup sehat ini perlu diterapkan juga ya. Sehingga barangkali itu yang ini Dok, yang kita dapati juga pelajaran di Jepang ini, Masya Allah dia aman-aman saja ya, karena mereka sudah pola hidup sehat ya, makanan banyak dikukus, tidak banyak digoreng, ya kan, yaitu sushi atau apa kayak itu ini, teriyaki apa, kebanyakan kita lihat ya dikukus dia ya sekali. Nah, ini mungkin kita juga belajar seperti itu, Dok ya. Ya, barakallahu fiik. Ya, ada lagi ini pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Nah, ikhwas sekalian rahimakumullah, jadi dari sisi agama sudah kita paparkan dan banyak antum mendengarnya. Tapi ya banyak juga masyarakat yang menentangnya. Kemudian dari sisi kesehatan juga sudah disampaikan. Ya,
Ibu sekalian, masalahnya kita bukan menunggu jatuhnya korban. Dan kalau kita mau lihat dari sejarah ini, jangan ini orang kadang-kadang cara pandang sejarah ini yang keliru. Jadi perspektif sejarah ini yang keliru. Ya, kalau dulu orang kemudian ya lebih parah taun pada waktu saat itu karena katanya ya jatuh 1000 yang meninggal setiap perharinya. Itu ternyata ketika dipelajari, dan ini Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah tuh punya ya buku tentang taun saja 200 halaman lebih. Dan itu sudah teman-teman memberikan garis bawah ini. Yaitu saat beristighosah bahkan. Jadi tadinya aman-aman saja, ya tidak ada kumpul-kumpul, tidak ada ibadah bersama berjamaah, aman-aman saja tidak terjadi. Kemudian ya ketika beristighosah jadi kumpul bersama, akhirnya tertular. Dan mulai saat itulah yang kemudian ya banyak jamaah yang meninggal ya setiap hari sampai 1000. Nah, ini juga kadang-kadang, mohon maaf ini, ya, kadang-kadang juga disalahpahami, ya, bahwasanya ya meninggal itu sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan orang yang meninggal di luarnya virus ini lebih banyak, lebih besar. Iya, betul. Tapi ini virus, bagaimana tadi penjelasan dari dokter ini rentannya ya sangat mudah menular. Itu yang harus diperhatikan, bukan kita lari dari ini. Ketika melihat kisahnya Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, beliau insya Allah mudah-mudahan syahid dari ini. Kemudian setelah itu digantikan dengan ya, Mu'ad bin Jabal ya, radhiyallahu anhu. Kemudian juga ini juga meninggal juga. Ya. Kemudian setelah itu digantikan oleh Amr bin As ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah beliau cerdas ya. Dan mengirim sahabat yang cerdas juga. Ya. Mengirim Amr bin As ini. Yang kemudian ya, beliau mengibaratkan seperti padang rumput yang terbakar. Bagaimana caranya? Itu memisahkan. Nah, beliau beristihad untuk kemudian lari ke gunung-gunung untuk menghentikan ini. Dan inilah yang kemudian iwas kalian, perpaduan antara ulama dengan tim ahli, ya, yaitu tim medis ini, yang kemudian ya, memberikan arahan kepada kaum muslimin untuk berupaya bagaimana caranya menghentikan semua. Iwas kalian betul, ya, kita semuanya berbeda-beda mempunyai imunitas ini. Cuma masalahnya kita ini jangan-jangan kemudian kita yang membawanya untuk menularkan ke orang lain, menjadi masalah. Maka dengan physical distancing inilah yang kemudian kita bagaimana ya kita memutuskan ya penyebaran daripada wabah ini. Nah, ini barangkali ya mudah-mudahan ya ibu sekalian diambil pelajaran, dan tentunya ya nanti ini ya mendekati Ramadan ini kita juga ya sedih sekali. Tadi saya ngomong-ngomong dengan teman-teman di sini, ya Allah, ini Ramadan pertama kita tidak pernah kumpul, tidak tarawih bersama, tidak buka bersama. Ya, yang mana ini yang bakal kita rindukan. Tapi kita melakukan seperti ini yaitu untuk kita cepat lagi kembali berkumpul. Kita cepat menghentikan virus ini, dan insya Allah kita akan cepat. Maka apa? Patuhi pemerintah, patuhi ulama, ya. Insya Allah kita akan segera juga kumpul bersama, dan insya Allah wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian barangkali, ya. Ibu sekalian, rahimakumullah. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan lagi tambahan ini. Ya. Ya, dari Ihsan Sarif ini. Assalamualaikum, ana mau tanya. Kira-kira ya kalau kita kalau ya menggunakan masker kain, berapa hari baru dicuci? Apakah sekali pakai ya dari luar langsung dicuci atau berapa hari? Langsung dicuci, Ustaz. Langsung dicuci. Ya, ini seperti yang Anda lakukan. Ya, begitu keluar dari ini keluar langsung cuci, masuk ke dalam. Kalau bisa sediakan ember khusus untuk
diletakkan cairan disinfektan gitu Ustaz. Jadi direndam langsung di cairan disinfektan itu. Contohnya tuh klorin tuh kan kita tahu mereknya Baiklin. Itu dicemplungin aja situ langsung Ustaz. Oh, masya Allah. Itu yang paling efektif ya. Efektif itu Jadi, Ustaz. taruh di situ. Celana semua yang kita pakai dari luar, misal dari pasar kerumunan banyak orang kan, langsung masukin situ. Kita capek sedikit lah cuci baju, tapi yang penting aman. Gitu. Iya, aman. Iya. Jadi ya al-wiqayah khairu minal ilaj ya nih. Yaitu menjaga itu tuh lebih baik daripada untuk menyembuhkan ini. Iya. Sama di medis juga gitu. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati, Ustaz. Jadi karena mengobati itu susahnya minta ampun, Ustaz. Dan perlu itu Allah yang bisa nyembuhin kadang-kadang. Kita udah ngobatin tapi kalau Allah nggak sembuh kan gitu kadang, Ustaz. Iya. Udah berusaha semaksimal mungkin ternyata ya meninggal juga gitu kasusnya. Bukan ini kita juga. Kita udah berusaha ngobatin berdasarkan keilmuan ternyata sakitnya tetap gitu kan. Iya. Karena Allah ya faida maritu fahuwa yashfin. Ya. Nah, itu ikhwas sekalian. Maka ya kita ya sama-sama lah menjaga terutama diri kita dan keluarga kita serta jamaah masjid yang lainnya. Dan sangat disayangkan ada beberapa jamaah yang masih barangkali perlu dini. Bahkan yang sangat anak sayangkan ada beberapa ustadz yang masih juga ya tidak mau ini sehingga membingungkan jamaahnya, tidak mau bersama-sama untuk ini. Jadi seolah-olah ya ada tempatnya jamaah untuk ini. Masalahnya bukan ini. Wah sekalian, Ana mendengar langsung ya dari kiriman teman-teman, yaitu tadinya ada beberapa masyayikh ya yang saya menyayangkan di lockdownnya Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Namun ketika beliau melihat ya benar-benar ya, bahayanya bahkan melelahkan daripada rumah sakit medis ini, beliau langsung mencabut tanpa ini. Nah, tidak perlu malu ketika kita keliru atau kita justru ketika antum mungkin ustadz yang terakhir mungkin ini atau justru ya akan menambah keyakinan kepada jamaah yang lain. Maksudnya antum menyadari ini sangat membahayakan sekali. Nah, ini ada beberapa ya masyayikh ya, ulama Timur Tengah yang sekarang ini sedang mereka ya memfatwakan hal yang sama dengan seperti ini. Karena melihat sekarang di Saudi Arabia bahkan mereka berdenda itu ya karena mahasiswa ini takut juga kena denda ya orang keluar 1 hari ketahuan oleh aparat keamanan didenda 10.000 rial. Uang kita ini 40-an juta kalau sekarang ini dikurskan. Jadi luar biasa ini pemerintah. Dan sekarang memang hanya nampak kasusnya kebanyakan orang luar Saudi yang kena. Ya karena memang susahnya diatur. Ya, susahnya diatur. Nah, sekalian inilah pentingnya kita ya untuk saling menjaga. Kemudian ada pertanyaan lagi ya sekalian ini. Bagaimana cara minum vitamin C yang benar? Karena saya semenjak minum ya vitamin C sekarang sehabis makan sering mual-mual dan muntah. Untuk cara meminum vitamin C bagi orang-orang yang emang sistem imunnya sudah bagus dan tidak ada gejala-gejala seperti demam atau gejala pernafasan seperti batuk, pilek, itu cukup 2 kali sehari yang 500 mg kalau tablet. Tapi kalau yang hisap kayak vitamin itu boleh 3 kali sehari seperti itu. Nah, jadi dikondisikan juga emang untuk tubuhnya mempunyai asam lambung yang tinggi bisa juga mengkonsumsi obat-obat asam lambung sebelum meminum vitamin C seperti itu. Jadi untuk menetralisir asam yang di dalam lambungnya, mungkin tidak kuat dan sebagainya. Dari segi vitamin C untuk orang yang sakit juga ada dosisnya 3 kali sehari selama 10-14 hari. Dan itu juga disesuaikan juga dalam kondisi tubuhnya sendiri, balik lagi ke masing-masing. Cuman untuk anjuran dari dokter yang sehat untuk menjaga kesehatan 2 kali sehari 500 mg, bagi yang sakit 3 kali sehari 500 mg. Itu tidak
jangan terlalu banyak juga. Seperti itu. Satu butir ya, insya Allah. Karena kadang-kadang minum lebih kadang-kadang satu butir, dua butir. Juga kerja tubuh kita nanti Ustaz. Oh gitu ya malah. Iya. Karena kan ada istilah penyakit dalam kedokteran tuh hipervitaminosis. Tapi kalau untuk vitamin C ini sih, itu dia cepat dikeluarkan kok. Nah, jadi nggak numpuk jadi di dalam tubuh gitu. Jadi langkah lebih baiknya cari makanan yang benar-benar organik dan memang mengandung vitamin C itu lebih baik gitu. Dibanding kita terus mengkonsumsi suplemen gitu yang kimia gitu misalnya Ustaz ya. Lebih baik kita cari vitamin C yang benar-benar langsung dari buahnya itu gitu. Iya buah, iya infused water kayak gitu kan. Kayak gitu lebih bagus dibanding kita mengkonsumsi vitamin berlebihan gitu. Misalnya sekali minum 3 gitu. Itu nggak baik juga gitu. Iya. Itu yang menyebabkan Sesuai dosis lah. Seperti tadi Dr. Septa bilang itu kalau yang sehat 2 kali sehari, yang sakit 3 kali sehari dengan dosis 500 mg gitu. Itu udah cukup itu. Insyaallah. Iya. Jadi wah ini harus diperhatikan juga kita mengkonsumsi obat ini kadang-kadang keliru juga nih. Maka lebih baik memang kita ini menggunakan yang organik, buah-buahan langsung ya. Dan ini lebih sehat ya insyaallah, mudah-mudahan ya Allah ya selalu jaga kita semua nih. Ada lagi ya pertanyaan? Sudah? Ada lagi insyaallah. Ya. Apakah benar ya virus corona bisa ditularkan dari hewan ke manusia? Pada awalnya kan virus ini muncul pertama di Wuhan, Hubei, Cina. Terus ada di mana di bulan Desember itu ada namanya pneumonia. Pneumonia itu penyakit saluran pernafasan. Jadi sesak seperti itu dan banyak orang yang tiba-tiba terjangkit dalam satu waktu di bulan Desember itu. Tapi penyebabnya pun belum diketahui apa. Ternyata diselidiki bahwa di Wuhan itu punya namanya market ekstrim untuk makanan-makanan ekstrim seperti kelelawar, ular, dan sebagainya. Nah, sebagian banyak pasien-pasien yang ternyata dalam satu waktu itu ke rumah sakit dan punya penyakit pneumonia yang aneh yang belum teridentifikasi, ternyata punya riwayat ke market itu. Dan diteliti kemungkinan Ustadz itu berasal dari hewan seperti itu. Jadi awalnya virus ini emang diteliti berasal dari hewan. Dia menular juga antara hewan, tetapi karena emang masyarakat di sana sering memakan makanan hewan tersebut, akhirnya dia bermutasi virus itu. Bermutasi akhirnya bisa menularkan dari hewan ke manusia. Seperti itu. Akhirnya apa? Saat diselidiki lagi, bisa nggak dari manusia ke manusia? Akhirnya sampai saat ini bisa ternyata, yang kita kenal dengan COVID-19. Tetapi belum ada penelitian bahwa misalkan kita punya hewan peliharaan seperti kucing dan sebagainya, itu belum ada penelitian bahwa hewan itu misalkan sakit atau apa, atau kita menularkan ke hewan, hewan itu menularkan lagi ke manusia, itu belum ada penelitiannya. Hanya terbatas ke kelelawar dan terenggiling untuk saat ini. Oh gitu ya. Jadi kalau hewan peliharaan belum ini ya, belum ada penelitiannya ya. Tapi kalau kemungkinannya ada enggak nanti itu? Karena kita kan di sini orang-orang sini kan suka melihara anjing. Kemudian ada muslimnya suka melihara kucing, itu ada ini ya kemungkinan. Kalau pasti ada, belum bisa bicara sih berbicara karena kita juga ketahui virus ini pun virus baru. Informasi yang kita miliki pun baru sedikit untuk virus ini. Bahkan untuk biasanya kan Ustadz kalau sudah terkena virus ini biasanya kita membentuk antibodi lah. Iya, antibodi. Untuk virus-virus lainnya seperti ternyata ada kabar juga di Korea Selatan dari berita ya Ustadz ya. Itu ternyata yang sudah sembuh bisa ketularan positif lagi. Apakah itu dia reinfeksi atau ketularan lagi, atau dia virusnya itu bermutasi ada lagi muncul atau reaktivasi, kita belum tahu. Masih sedikit informasi mengenai asal muasal virus ini seperti itu. Jadi itu ya mas kalian ya, kita virus ini virus yang sangat baru sekali dan semuanya masih ya serba diteliti. Jadi jangan ya senang dulu ketika barangkali ada beberapa kasus, kemudian ada yang sembuh gitu.
Karena kasus seperti di Korea Selatan ini kan juga berulang kembali gitu loh. Makanya ini yang kita juga khawatir juga. Nah, perlu kita saling memberi informasi, saling juga mengingatkan satu sama lainnya agar tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Nah, inilah yang kita harapkan, kebersamaan dari seluruhnya, karena memang kita melawan sesuatu yang tidak kelihatan, memerangi sesuatu yang tidak kelihatan. Itu mesti dilihat pakai mikroskop baru bisa. Iya, kita melihat sesuatu yang tidak kelihatan ini. Kalau kita kelihatan mungkin kita ini kan, kita bisa lari atau kita lawan. Inilah yang kemudian yang jadi kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Ini barakallahu fiik ya terhadap yang bertanya dan kemudian dijawabin. Kemudian juga ada pertanyaan lagi nih. Katanya ada informasi di benua Amerika bahwa ada corona mengenai harimau. Benarkah bisa dari manusia ke hewan? Ya. Nah, itu apa bisa? Belum ada ini ya, belum ini. Jadi informasi ini Ya, kadang-kadang berita itu kadang-kadang media itu. Kemudian ada pertanyaan yang sederhana barangkali dari Rahmin. Itu buah apa saja yang mengandung vitamin C ini? Jeruk yang paling ini ya. Sama ini buah jambu biji tuh tinggi vitamin C itu. Oh iya, Jambu biji. Ini sotong loh ya. Sotong ya. Buah apa? Iya, jambu pelutuk itu. Pelutuk atau sotong. Apa lagi, Sat? Lemon. Lemon. Cherry. Lemon C. Sebagian buah-buah yang mengandung air pun yang berasa agak masam itu ada kandungan-kandungan. Iya, belimbing mungkin itu ya. Kiwi. Kiwi ya. Kiwi mahal. Belimbing lah, Sat, ya. Belimbing yang ini ya. Ini banyak kita temui ini. Ya. Nah, barangkali ya itu beberapa buah yang direkomendasi ini. Kemudian untuk masa stay home-nya, olahraga apa saja yang disarankan untuk bisa dilakukan di setiap harinya nih? Mungkin olahraga standar, Sat. Mungkin lari di tempat, senam, ya, push up, sit up gitu, Sat. Ya. Peregangan lah, jangan lupa sebelum olahraga itu tetap pemanasan, peregangan supaya nggak kaku nanti ototnya. Kalau yang punya barbel agak ada sedikit biaya, mungkin beli barbel atau apa namanya, beli sepeda yang statik gitu. Praktis ya. Kalau nggak ada barbel bisa pakai aqua yang Aqua. liter. Aku, ya pokoknya ada aktivitas bersih-bersih rumah mungkin, Sat. Nah, benar. Anak yang sering Lana lakukan tuh itu. Bersih-bersih rumah, kelihatan motor sampai keringetan dah. Jadi banyak hal ya yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ya. Nah ini ikhwas sekalian. Jadi ya kita olahraga pun kita kreativitas sendirilah. Ya senam kah, mungkin bersih-bersih rumah. Ya. Nah ini banyak ya insya Allah kita lakukan. Ya. Kalaupun nanti ya mungkin kita mau perlukan peralatan tadi seperti kata dokter mungkin apa kayak ya botol yang kita bisa angkat kemudian kayak jadi barbel. Nah ini semua bisa. Nah ini jadi ikhwas sekalian sekali lagi ya saya mengajak antum semua lah ya kita semua tidak seluruh individu ya baik ini orang awamnya ya karena sekali lagi ini ya, para masyayikh kemudian terutama Syekh Abdurrahman Sudais ya hafizahullah 37 tahun jadi imam Masjidil Haram 37 tahun ya. Belum pernah seperti ini beliau menangis sampai di foto itu beliau sampai tidak mau ngelihat ke kamera itu karena bersedih sekali ya apalagi saat ini beliau jadi jadi ketua DKM-nya dan banyak sekali ininya terobosan beliau ini ya sekarang ini yang kemudian beliau bersedih sekali jadi para ulama saja berat sekali memberikan fatwa ini ya karena memang ya kekhawatiran tidak berhentinya dan banyaknya yang jatuh korban ya tidak berhentinya penyebaran virus ini dan banyak jatuh korban sehingga dengan berat hati untuk memutuskannya. Nah, ketika kita ini sepakat semuanya sama-sama
saling mengingatkan untuk tidak datang ke masjid, ya, hanya di rumah saja, dan insya Allah niat kita pun tetap dihitung ke masjid, ya Mas. Dan ini semuanya ada sunnahnya, ada ajarannya. Jadi bukan masalahnya siapa berani-beranian, siapa yang mau duluan ini. Bukan masalah qadariyah dan lain sebagainya. Tidak. Ya, akan tapi ikuti saran ini, cepat kita melakukannya bersama-sama, insya Allah cepat terputus dan cepat selesai, dan kita akan cepat kembali, ya, ke masjid yang kita cintai. Nah, ini ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan, ya, penjelasan ini dari, ya, saya, kemudian Dokter Ngurah dan Dokter Septa yang mereka, ya, di lapangan saat ini, dan mereka juga, ya, mohon doa antum semualah, kita saling mendoakan satu sama lain, ya, agar mereka tetap diberikan kesehatan, ya, diberikan kesehatan, karena kita bingung juga, ya, kalau hal yang sama terjadi seperti di Jawa Tengah, kalau mereka kemudian diisolasi juga, nah ini kita bingung juga kita kepada ini, ya, bagaimana nanti pasien-pasiennya ini. Nah, antum, ya, jaga diri antum, berarti antum menjaga juga mereka. Jaga di rumah, insya Allah jaga juga, ya, tim medis yang di rumah sakit, sehingga tidak disibukkan dengan, ya, urusan, ya, orang-orang yang sakit ini. Dan kita juga berharap, makanya ana dengar, ana lihat ventilator, ya, sangat terbatas nih. Karena kemarin, ya, teman kami, ya rahimahullah, ya, Dahlan namanya, ya, beliau, ya, kena juga seperti ini, ya, yang akhirnya berbagi ventilator, yang kemudian akhirnya meninggal karena dia harus gantian ini, karena terbatas. Nah, ketika kita memahami ini, ikhwas sekalian, ya, jadi, ya, fil bait ahsan, shallu fi buyutikum, ya, stay at home, ini yang harus kita, ya, pegang bersama-sama, insya Allah. Antum jangan nanti kemudian samakan, ke pasar kok boleh, ke pasar kan ada jarak. Kalau ke masjid kita nih harus merapat. Dan ke pasar pun juga kita tidak setiap saat. Tapi kalau ke masjid itu 5 waktu sehari. Nah, ini, ya, inilah yang harus antum bedakan. Kita pun jarang, ya, sangat, ya, mengatur waktu kita untuk ke pasar, beli kebutuhan sekalian, yang untuk 2 hari 3 hari, ya, baru kemudian keluar pun jangan seluruhnya, jangan istri kita, tapi kita lah, ya, mungkin kepala rumah tangga yang bisa menyediakan ini, atau siapa saja yang memang ditugaskan untuk keluar. Nah, insya Allah, ibu sekalian, ya, akan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian barangkali, ya, pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua dan mengangkat wabah ini. Ya, kita sambut Ramadan ini dengan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan, ya, negeri kita agar cepat kita, ya, selesai dari COVID-19 ini. Ya, akhirnya saya, ya, ucapkan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Ya.